Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap kaum muslimin wal muslimat, jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini di Masjid Jakarta Islamic Center yang saya muliakan, wabil khusus para kiai, para asatid, wabil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan sambutan, Bapak Kiai Haji Hudrin, Imam Masjid JIC, hadirin wal hadirat, semoga kita yang hadir malam ini dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita yakin umat Islam ini pengen hidupnya bahagia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Betul Pak ya? Bu? Bu? Pengen bahagia? Pengen masuk surga? Udah punya tiket? Belum. Mau pulang kampung aja mesti harus pesen tiketnya dari sekarang, betul? Mendadak beli tiket, dapat nggak tiketnya? Nggak dapat. Sama, kita mau masuk surga, tiketnya kita persiapkan dari sejak sekarang. Jangan hanya malam nisfu Sa'ban saja ke masjid. Kita persiapkan dari sekarang. Langkah hidup kita persiapkan untuk mempersiapkan tiketnya. Apa tiketnya menuju ke surga? Apa Bu tiketnya Bu? Kalau mau naik kereta tiketnya kudu beli tiket berupa uang. Betul. Naik pesawat harus ada duitnya. Enggak ada duitnya boleh nggak naik pesawat? Masuk surga tiketnya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Bu, kalau asma Allah disebut, Al-Quran disebut, sebut asma Allah. Pelit bener Bu, cuma Allah saja. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kata Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, azan dikumandangkan berangkat kemana? Azan dikumandangkan berangkat kemana? Ke masjid. Bulan suci Ramadan, puasa. Punya duit, sedekah. Kalau duit banyakkan dikit, apa? Zakat. Allah panggil, Allah akan kumpulkan, Allah akan giring orang-orang yang bertakwa kepada Allah ilal jannati, menuju ke surga zumara, berbondong-bondong. Apa tiketnya Bu? Bu, tiketnya apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira Bapak Ibu kita ini sudah mutakin belum? Udah mutakin belum? Kalau saya lihat dari wajahnya, cahaya wajahnya, ini potongan-potongan ahli surga semua. Baru potongan loh Pak. Bu, baru
potongan. Mudah-mudahan kalau potongannya ahli surga, jahitannya juga surga. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang bertakwa dalam Al-Quran yang pertama beriman kepada yang gaib. Bu, setelah kita meninggal kemana? Setelah kita meninggal kemana? Menuju kepada Allah. Ada namanya alam kubur, alam barzah, kita percaya di kubur. Bapak Ibu, jangan kita menyatakan, oh kalau sudah mati habis persoalan. Sehingga kadang orang banyak persoalan, banyak masalah dalam hidup, nggak sanggup menghadapi persoalan itu, akhirnya gantung diri. Dia bilang kalau sudah mati selesai persoalan. Enak bener. Selesai kita meninggal, persoalan makin berat. Malaikat Munkar Nakir sudah nunggu di alam kubur. Betul. Beriman kepada yang gaib. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan orang yang beriman percaya adanya yang gaib, alam kubur. Ada raudhah min riyadil jannah. Kubur juga menjadi hufratun min hufarin niran. Orang yang baca Quran, Bapak Ibu, malam ini kita baca Yasin berapa kali? Berapa kali? Yasin Quran enggak? Itu ada di luar sana, malam nisfu Sa'ban baca Yasin bid'ah katanya. Subhanallah. Baca Yasin bid'ah. Kalau dangdutan di masjid itu baru. Yasin Quran bukan? Quran. Orang baca Quran mau Yasin, mau Tabarak, Al-Kahfi, mau surat Ali Imran, mau hatam 30 juz, enggak ada bid'ah baca Quran. Orang berdoa pengen panjang umur, boleh enggak? Bu, tadi kita berdoa mudah-mudahan panjang umur dalam taat. Yang kedua, murah rizki. Boleh enggak kita minta rizki sama Allah? Boleh. Coba kalau minta rizki ke sana, ke Gunung Kidul, ke Gunung Kawi, boleh nggak? Boleh nggak? Ada nggak yang kenal Gunung Kawi? Tanya Kiai Hudrin di mana Gunung Kawi, ya kan? Orang baca Quran, orang minta rizki, orang minta panjang umur, orang minta husnul khotimah, bagus nggak? Karena mereka nggak pernah ikut Pak malam nisfu Sa'ban itu isinya apa? Isinya tadi doa, minta panjang, minta murah, minta husnul khotimah. Yang dibaca Yasin, tiap satu huruf Allah tulis satu kebaikan. Mana bid'ahnya? Enggak ada. Oh, bareng-bareng itu sholat. Kenapa bareng-bareng sholat? Justru Nabi mengajarkan kita harus sholat berjamaah. Lu itu pakai air. Kalau acara nisfu Sa'ban kan pada bawa kenapa pakai air, bawa air? Emang itu air haram? Emang itu whisky? Emang itu mabukin? Habis baca Yasin 3 kali, haus nggak? Haus nggak? Diminum. Berkah nggak itu air? Berkah. Apalagi yang bagi air. Masya Allah, berkahnya luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah janji dalam Al-Quran, orang yang bertakwa akan digiring ilal jannati, menuju ke surga, bondong-bondong. Oh, nanti satu rombongan Pak, rombongan dari masjid JIC, paling depan nanti Kiai Hudrin paling depan, belakangnya diikuti Bapak Ibu, insya. Makanya Bapak Ibu kalau kita mau masuk surga, ikut siapa? Ikut siapa Pak? Bu, kalau mau surga ikut siapa? Ikut kiai, ikut ulama. Karena ulama warasatul anbiya. Kemana itu ulama bawa kita? Apa mau dibawa kita ke taman safari, ke Ancol? Tidak. Kiai bawa umat Islam ke masjid, memakmurkan masjid, salat berjamaah, menuntut ilmu, majlisul ilmi, membaca Al-Quran. Kita akan dibawa ulama menuju ke sana. Sekarang ini lagi rame-ramenya kampanye, ya kan? Rame-ramenya ya para kandidat kita dua, Pak Jokowi sama Pak siapa Pak?
Pak Yusuf Kalla, kemudian Pak Prabowo sama Pak Hatta Rajasa sedang merekrut, mengambil hati rakyat Indonesia supaya nanti tanggal 9 bulan Juli mereka memilih antara keduanya. Bapak Ibu terserah mau milih siapa, terserah. Yang penting jangan salah pilih. Ya kan? Begitu masuk ke dalam masuk ke dalam bilik, tinggal nanti pilih mana yang cocok. Begitu masuk, pertama dibuka, yang kedua langsung nyoblos, kan begitu dalam bilik nanti. Ya, terserah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ikuti ulama. Kalau kepengen menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dibawa ke masjid, salat berjamaah, makmurkan rumah Allah. Ini kadang-kadang kepengen masuk masjid, salat enggak. Kadang-kadang ke masjid cuma numpang pipis doang. Ya Allah, kadang-kadang saya sedih Pak kalau orang pulang kampung itu, ya kan, capek, istirahat di masjid, cuma tidur sama pipis. Umat Islam harus cinta dengan masjid. Acara seperti ini merupakan bagian terpenting untuk mengikat hati umat Islam agar cinta dengan masjid. Malam nisfu Sa'ban seperti ini Bapak Ibu, Masya Allah, kita mengharapkan Allah yang turun ke langit dunia. Dalam satu riwayat Rasulullah menyatakan bahwa Allah turun di langit dunia sambil menyeru, mana hamba-hambaku yang bertaubat kepadaku, aku ampuni dosa-dosanya. Insya Allah malam ini Bapak Ibu, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, mana hamba-hambaku yang minta rizki kepadaku, aku berikan rizki mereka. Mau rizki kita tambah Pak? Malam ini berdoa. Cuma jangan semalaman gak tidur, ya kan? Allah Subhanahu wa ta'ala tanyakan kepada hamba-hambanya, mana hambaku yang hari ini, malam ini menghadapi bala musibah, aku akan hindarkan, aku akan selamatkan mereka dari musibah itu. Ini seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah turun ke langit dunia. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, momen-momen seperti ini adalah momen yang sangat penting bagi kita untuk mohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Momen di mana kita ini memiliki kesempatan untuk bersama-sama para ulama, bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surganya. Tetapi tadi saya bilang Bapak Ibu, kita berdoa jangan hanya malam nisfu Sa'ban, tiap hari 5 waktu. Habis salat 5 waktu jangan lupa kita terus bermunajat, terus kita memohon kepada Allah. Semua syariat Bapak Ibu yang Allah syariatkan kepada kita itu akan mengantarkan kita mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Makanya sering saya sampaikan dulu waktu khutbah di sini Bapak Ibu, saya sampaikan kata Nabi, salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. Kata Nabi ada 3 kelompok manusia hidupnya dijamin oleh Allah. Berapa Pak? 3 kelompok. In asya ruzika wa kufiya. Kata Nabi jika hidup Allah cukupi rizkinya, semua hajatnya akan dijamin oleh Allah. Saya yakin Bapak Ibu semua kita kepingin rizkinya makin berkah, betul? Kita kerja kepingin ekonominya makin bertambah, kualitas hidupnya makin bagus, semua begitu, betul? Bu, pernah nggak berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya miskin, pernah? Wa immata, kata Nabi jika meninggal dunia 3 kelompok itu adkhalahullahul jannah, dijamin masuk surga. Siapa itu 3 kelompok manusia? Yang pertama dicatat ibu-ibu, kalau kepingin hidupnya dicukupi Allah, meninggal masuk surga, yang pertama man dakhala baitahu fasallama alai, orang yang tiap masuk rumah ucapin salam. Enteng berat? Enteng berat Bu? Masuk rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kata Nabi, man kharaja ilal masjidi, orang yang setiap azan dikumandangkan keluar menuju ke masjid.
untuk sholat berjamaah. Orang yang sholat berjamaah, rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebutuhannya dicukupi oleh Allah, meninggal dunia dijamin masuk surga. Makanya orang yang paling beruntung Pak, orang yang istiqomah dalam sholat berjamaah. Orang yang paling beruntung orang yang bisa istiqomah dalam sholat berjamaah. Makanya kenapa Nabi marah Bapak Ibu kalau ada umat Islam azan dikumandangkan, ia enggak sholat jamaah, maka Nabi suruh bakar itu rumahnya. Betul. Tapi zaman Nabi ada enggak orang Islam yang rumahnya dibakar oleh Rasulullah? Enggak ada. Apa itu sebabnya? Itu sebabnya umat Islam sami'na wa ata'na, semua taat kepada Rasulullah. Enggak ada yang tidak berjamaah kecuali kalau ada uzur. Lain kalau sekarang Pak, azan dikumandangkan, Masya Allah, yang nyetir tetap nyetir, yang ngobrol tetap ngobrol. Kadang-kadang persoalan-persoalan kecil yang pada rapat nggak mau berhenti rapat, kadang-kadang rapatnya deket masjid. Subhanallah. Inilah sumber keberkahan yang belum dilakukan oleh umat Islam. Kalau umat Islam semuanya melakukan itu, nikmat luar biasa. Makanya istiqomah dalam sholat ini Bapak Ibu, Nabi marah benar kalau ada orang nggak mau sholat jamaah. Makanya ada satu peristiwa Bapak Ibu yang cukup mengerikan, terjadi pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu ada orang meninggal dunia, kemudian dibawa ke masjid mau disolati. Ketika saat mau disolati, tiba-tiba kain kafannya jenazah itu bergerak dari ujung kaki sampai ujung kepala. Bu, kalau ada jenazah kemudian kain kafannya bergerak, kira-kira apa pikiran kita? Kita mau sholat Pak, jenazah itu kain kafannya bergerak, apa pikiran kita? Pasti pikiran kita, jangan-jangan ini mayitnya hidup lagi. Ini bukan cerita hayalan, dongeng belaka, kejadian nyata pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Lalu akhirnya mereka sepakat. Pada saat itu Abu Bakar minta supaya minta dibuka, udah buka saja. Ketika dibuka Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yang terjadi ada ular besar melilit dari ujung kaki sampai lehernya, dia gigitin itu. Ular itu lagi sedang menggigit leher dan mengisap darah orang itu. Tentu pada saat itu orang gemetar ketakutan Pak. Lalu akhirnya Abu Bakar perintahkan untuk memukul ular itu, untuk bunuh ular itu. Tetapi Bapak Ibu, ketika ular itu mau dibunuh, apa yang terjadi? Ular berdiri Pak, dia ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lima taqtulunani walam akhtatu walam adznabtu laqad amarani Allah an u'adziba hadzal rajul ila yaumil qiyamah. Tuh ular Bu, pinter bahasa Arab Bu. Karena ularnya di mana? Ularnya di Madinah. Coba kalau ularnya di Priok, ngomongnya bahasa apa? Bahasa Betawi. Ular itu bilang Pak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengapa Anda mau membunuh saya? Kata ular. Saya melakukan ini bukan kesalahan saya. Saya tidak berdosa, saya tidak bersalah. Aku diperintahkan Allah untuk menyiksa orang ini sampai hari kiamat. Enggak jadi dibunuh Pak itu ular. Lalu orang-orang waqalu, mereka bertanya, wa ma khatayahu, wahai ular, apa sih dosanya orang ini? Ular bilang, bisalasi khataya, orang ini punya 3 dosa selama hidupnya. Yang pertama, kana idza sami'al adzana la yaji'il jamaah. Yang pertama, orang ini sepanjang hidupnya adzan dikumandangkan enggak pernah datang sholat berjamaah. Kira-kira ada enggak Pak orang Islam azan dikumandangkan enggak jamaah? Ada enggak? Ada enggak? Di lingkungan JIC ada enggak? Ini speaker kenceng enggak sampai keluar? Kenceng. Pada denger enggak orang sekitar? Kalau denger azan dikumandangkan enggak datang, hati-hati dengan ular. Ya, hati-hati dengan Kalau enggak percaya buktikan nanti. Yang kedua, kata ular, kana la yakhruju zakata fi malih. Ini orang kaya raya, uangnya banyak, rumahnya
banyak mobilnya, banyak tanahnya, banyak anaknya, istrinya, la yakhruju zakat, nggak pernah keluarin zakat. Fahadha jaza'u, maka ini balasannya. Saya singkat-singkat saja, sebelum jam 8 insya Allah selesai. Ya Pak ya, apa mau sampai jam 12 Pak? Bu, sampai jam 8 apa sampai jam 12? Jam 12? Kuat Bu? Waduh, orang Priok kelihatannya modelnya kuatan juga nih. Ustadznya yang nggak kuat. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang ketiga kata ular, kana la yasma'u qaulal ulama, ini orang badannya sehat, rizki cukup, waktu ada, la yasma'u qaulal ulama, nggak pernah mau dengerin apa yang disampaikan oleh para ulama. Nggak pernah mau datang duduk di majelis taklim dari maghrib sampai isya saja, begitu beratnya. Ada nggak orang Islam nggak mau ngaji? Bu, ada nggak orang Islam ibu-ibu sehat nggak mau ngaji? Ada nggak? Hati-hati dengan ular. Ya, hati-hati dengan ular. Orang yang datang sholat berjamaah kata Nabi, rizkinya dicukupi oleh Allah. Yang ketiga, man kharaja fi sabilillah, orang yang keluar berjuang di jalan Allah, datang ke masjid, menuntut ilmu, berjuang di jalan Allah, mengeluarkan sebagian rizki kita demi kepentingan Islam, berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan malam nisfu Sya'ban ini amal Bapak Ibu Allah angkat. Sementara kita lagi sedang di masjid, amin. Malam ini amal kita diangkat untuk dilaporkan kepada Allah, sedangkan kita sedang baca Quran, amin. Sedangkan kita sedang berdoa munajat kepada Allah, sedangkan kita sedang berzikir kepada Allah, insya Allah Allah ampuni semua dosa-dosa kita, Allah kabulkan semua permohonan kita, Allah akhiri hayat kita nanti dengan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin, hamda yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa yanfa'una bima 'alimna wa dzakirna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta ta'lamu sariratana wa 'alaniyatina faqbal ma'dhiratana wa ta'lamu ma fi nufusina wa ma indana faghfir lana dhunubana wa ta'lamu hajatina fa'atina su'lana. Allahumma inna nas'aluka imana yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta lana warida ma qadaita lana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.